Dari pertigaan Purwosari ini kita belok kiri. Nah, kalau dari sana itu adalah dari arah Malang atau Lawang. Tanjakan Sikut teman-teman ini di depan. Nah, ini yang cukup terkenal yaitu tanjakan Sikut Bromo. Nah, di depan ini sudah pos diklik teman-teman. Ke kanan itu ke Lautan Pasir, kalau kiri itu tanjakan Bromo. Hai YouTube, masih di ID Santoso Channel. Untuk konten kali ini saya akan melakukan perjalanan ke Bromo lagi, namun kali ini via Pasuruan. Nah, sekarang posisi saya ada di pertigaan Purwosari. Saya sendiri dari arah utara atau tepatnya arah Surabaya. Kalau nantinya ini kita akan belok kiri ya teman-teman. Oke, kita start dari sini. Nah, dari pertigaan Purwosari ini kita belok kiri. Nah, kalau dari sana itu adalah dari arah Malang atau Lawang. Oke. Nantinya saya akan lewat Jalan Raya Puntir teman-teman. Jadi kalau untuk menuju Loket Pasuruan itu banyak sekali rutenya ya. Mulai dari Pasuruan kota sana, lalu yang mungkin cukup familiar adalah di daerah lewat Nongko Jajar. Nah, kali ini saya akan mencoba atau mengajak teman-teman lewat Jalan Raya Puntir. Dari belokan pertigaan tadi, Tugu Purwosari tadi harusnya nggak terlalu jauh. Di depan itu kita belok kanan. Nah, ini teman-teman. Oke, kita belok. Nah, dari belokan ini teman-teman sudah sudah lurus saja ngikutin jalan. Enaknya di sini. Mungkin teman-teman juga tanya kenapa kok nggak lewat Nongko Jajar aja. Nah, jadi kalau teman-teman buka maps ya dari Surabaya, maps sekarang akan mengarahkan teman-teman kalau mau ke Bromo via Pasuruan itu atau penanjakan diarahkan via jalur ini teman-teman, jalur Jalan Raya Puntir. Nah, baik itu motor ataupun mobil ya. Nah, jadi teman-teman kalau nggak mau repot, dalam artian baru pertama kali ke Bromo via Pasuruan ini dan pakai maps gitu ya, dari arah Surabaya diarahkan ke sini sih. Nah, untuk jalurnya seperti apa, silahkan teman-teman saksikan. Kita salib dulu. Ya, ngomong-ngomong hari ini hari Sabtu ya teman-teman, jam 7.36 pagi. Memang agak siang untuk ke Bromo.
tapi sengaja karena tadi berangkat dari rumah jam berapa, sekitar jam 6 dari Surabaya. Tadi sempat makan sarapan dulu. Teman-teman kalau sudah masuk Jalan Raya Puntir ini ngikutin jalur besarnya aja teman-teman, nggak usah belok-belok, pasti sampai. Untuk jalurnya sendiri cenderung apa namanya, cenderung bagus ya teman-teman. Ini aspalnya cukup bagus untuk kita lewatin. Lalu untuk mobil nggak usah khawatir, jalurnya cukup lebar, jalannya aspalnya pun juga bagus. Jadi walaupun kendaraan yang pendek-pendek atau kelasnya sedan gitu sangat bisa untuk lewat jalur ini. Oke. Untuk jalurnya sendiri memang perkampungan seperti ini ya teman-teman. Tapi nanti di depan ada beberapa apa ya, jenis perusahaan gitulah, area industri sedikit. View-nya dari sini lumayan sih, lihat bukit-bukit. Salib dulu, permisi. Nggak bisa. Nah, seperti di depan ini jalur yang besarnya itu belok kiri, jadi ngikutin jalan aja ya. Di sini belok kanan. Konturnya sudah mulai apa, naik turun ya teman-teman. Tuh sudah lumayan mulai naik. Oh iya, ngomong-ngomong saya sekarang nggak sendirian ya, di belakang saya dengan ponakan. Lalu saya juga pakai Matic, sekalian memperlihatkan ke teman-teman semua juga bahwa jalur dari Pasuruan atau Wonogiri ini medannya seperti apa, apakah bisa dilewatin dengan motor Matic atau tidak. Oke. Berat badan saya sendiri kisaran 75. Untuk ponakan saya yang kelas 1 SMA ini kisarannya sih beratnya 50 sampai 60 kilo ya. Jadi berat total
pengemudi dan penumpang kisaran 130 kilo. Ya nggak aja saya sekarang jalan dengan anak istri lah. Jalurnya sudah mulai menanjak dan berkelok-kelok, tapi nggak terlalu. Dan jalur aspalnya pun baru ya ini teman, jadi sangat enak. Cuman harus tetap hati-hati karena rumah-rumah warga di sini cukup mepet ya dengan jalan besar ini. Jadi khawatirnya biasanya sih ada anak kecil yang nyebrang gitu, cukup mengagetkan. Barusan teman-teman bisa lihat mobil Toyota Yaris dengan cukup lancar lewat sini. Balik lagi ya teman-teman, sebetulnya untuk pos loket ke Bromo itu kan ada 4 ya. Satu dari Probolinggo atau Cemoro Lawang, kedua dari Lumajang, Senduro, lalu yang ketiga dari Malang, lalu yang keempat dari sini, dari Pasuruan atau Wonogiri. Nah, karakteristik setiap loket atau perjalanan itu berbeda-beda ya teman-teman. Kalau contohnya jalur sekarang, jalur via Pasuruan ini terkenal cukup terjal, jalannya berkelok-kelok dan tanjakan atau turunannya cukup terjal. Kalau misalkan via Lumajang itu kan kita harus menyusuri hutan terus-menerus ya, sampai ke Ranupani baru ketemu desa. Lalu khususnya untuk jalur dari loket mana ini, Pasuruan atau Wonogiri ini banyak ya teman-teman. Seperti yang saya bilang di awal tadi, ada beberapa. Ini pengetahuan dari seorang warga Surabaya ya. Dimana jalurnya ada yang lewat yang cukup familiar, yaitu lewat Nongko Jajar, atau bisa juga lewat Pasuruan Kota, dan sekarang ini lewat Jalan Raya Puntir. Nah, seperti ini teman, ada turunan juga, naik lagi. Tiga jalur untuk ke loket via Pasuruan. Itu kalau saya warga Surabaya. Kalau warga-warga daerah Pasuruan, Lawang sini pasti punya jalur masing-masing untuk bisa sampai ke Wonogiri. Bisa lihat sendiri ya teman, sudah cukup banyak tanjakan-tanjakan yang ada di jalur, cuman masih sangat
acceptable untuk bisa kita lalui, dalam artian nggak terlalu menanjak banget. Tapi mungkin nanti setelah ketemu jalur antara Jalan Raya Puntir dengan jalur Pianang Pejajar, nanti pada situ mulai tanjakannya mulai terjal. Katanya desa sini sedang ada mau punya gawe atau mungkin jenis karnaval gitu. Tanjakan naik kiri. Ya teman-teman, sampai di tengah apa ya ini yang nggak ada perkampungan warga pun jalurnya sudah sangat baik. Spalnya mulus. Ups. Oh iya, di sini mungkin info juga banyak truk-truk lewat ya teman-teman. Cukup harus berhati-hati. Tapi relatif santai aja teman-teman kalau lewat sini. Artian walaupun banyak truk-truk lewat itu nggak terlalu worry karena jalurnya lebar ini. Nggak seperti misalkan kemarin saya buat video perjalanan ke Bromo yang via Malang, itu kan banyak, atau via Lumajang juga ya, itu kan banyak truk-truk yang lewat di jalur itu. Memang kita cukup worry-nya itu, atau kita cukup khawatirnya itu adalah karena jalurnya kecil, sempit ya, harus cukup hati-hati. Nah kalau di jalur ini walaupun banyak truk lewat itu relatif cukup santai karena jalurnya besar. Udah lumayan kerasa dingin. Sekarang pukul 7.50, suhu ada di 25 derajat Celcius. Jadi lumayan cukup sejuk. Tanjakan lagi. Pasraian tutur penanjakan Bromo ke kanan. Kita ke kanan. Oke.
lumayan rasa dingin. Oh iya teman-teman, ngomong-ngomong, walaupun saya sudah cukup hafal dengan jalur di sini ya, cuman saya masih pakai maps. Kadang apa namanya, maps ini saya fungsikan bukan hanya untuk penunjuk jalur ya, yang lainnya juga adalah perkiraan waktunya yang saya butuhkan. Jadi misalkan saya sampai sini nih, sampai tujuan, biasanya kan maps bisa memberitahu tuh ya perkiraannya, misalkan 20 menit lagi, 1 jam lagi. Nah dari situ kan kita bisa apa ya, bisa mengelola waktu lah. Misalkan kita mau ke suatu tempat, acaranya 1 jam lagi, nah sedangkan di maps menunjukkan 20 menit lagi sudah sampai. Nah gitu kan kita bisa sedikit lebih santai. Mungkin yang kebelet buang air kecil bisa cari toilet di apa, SPBU atau masjid terdekat sebelum sampai tujuan. Nah itu kan bisa mengelola waktunya di situ. Loh. Iya. Salib. Tuh ya. Saya kerasa cukup dingin teman-teman. Suhu berada di 24 derajat Celcius. Video kali ini kita ya, saya jadikan satu part seperti video sebelumnya, atau nanti coba saya jadikan 2 part. Nah memang akan sangat panjang videonya teman-teman. Butuh perkiraan waktu tadi sekitar 1,5 jam dari pertigaan Purwosari tadi. Tuh ya teman-teman, bisa lihat sendiri, jalurnya mulus, enak. Dan ini juga ya, apa, di samping kanan kiri jalur aspal ini sudah diperlebar lagi dengan dicor teman-teman, sepanjang jalur ini tadi ya. Wisata Bukit Flora, ada kolam renangnya tadi kelihatannya. Iya teman-teman, mapsnya ini juga selain saya buat untuk manajemen waktu tadi ya, itu berfungsi juga kalau kita melewati jalur-jalur jalur-jalur ke pegunungan seperti ini ya, berkelok-kelok dan naik turun gini ya. Itu bisa membantu kita apa ya, lebih enak aja sih buat saya, karena sambil jalan gini ya, sambil mata kita melirik ke mapsnya, kita bisa tahu oh di depan itu mau belokan biasa, ya sudah kita bisa kenceng. Oh di depan nanti ada belokan yang cukup patah gitu, oke kita harus lebih pelan lagi. Nah itu
membantu banget buat saya. Nah ini teman-teman, di depan ini adalah pertigaan. Kalau kanan sana itu dari arah apa namanya, Nongko Jajar. Nah nanti ketemunya di sini. Nah selepas itu dari sini sudah ikutin jalan aja nih harusnya. Tambah dingin, terpantau di 23 derajat Celcius. Hari Sabtu tanggal berapa ya? Nggak lupa. 20 berapa ya? 8. Iya, 28 atau 27 ya? Agustus 2023. Kondisinya seperti ini teman-teman. Kalau yang ingin ke Bromo via jalur Nongko Jajar, cenderung sepi. Walaupun ini adalah hari Sabtu, mungkin ada beberapa faktor juga ya teman-teman. Yang pertama, jamnya sendiri, karena sekarang sudah pukul 7.58, dimana kalau apa ya, teman-teman yang ingin berwisata ke Bromo itu biasanya kan kalau yang dari arah seperti Surabaya, Sidoarjo, itu berangkatnya kan dini hari ya, jam 1 gitu, lalu sampai di mana, penanjakan kisarannya jam 4, lalu di penanjakan nunggu apa, sunrise. Skemanya kan biasanya seperti itu, jadi rame-ramenya jam dini hari tadi ya. Jadi kalau sekarang udah jam 8 memang tidaklah terlalu ramai, cenderung sepi. Dan selain jamnya juga karena mungkin ini masih hari Sabtu ya tentunya, karena tidak semua pekerja di daerah Jawa Timur ini khususnya yang Sabtu itu libur. Kebetulan saya sih libur. Alternatif ke Malang belok kanan, penanjakan Pesingklik, Lautan Pasir, Bromo ke kiri, Nongko Jajar. Ini teman-teman, pasar Nongko Jajar. Maaf teman-teman kalau sudah backlight ya, karena sudah cukup siang, atau siangnya ini pas masih apa ya, sinar matahari itu masih cukup rendah, jadi backlightnya jadi bertambah. Dari sini perkiraan dari Maps 49 menit lagi sampai ke Nanjakan. Teman-teman kalau sudah mulai apa tadi, pasar Nongko Jajar itu sudah harus lumayan berhati-hati karena jalurnya sudah semakin menanjak. Oh, terasa
biasa. Lebih dingin lagi, terpantau di 22 derajat Celcius. Depan ada tanjakan, kita gas. Teman-teman bisa lihat apa namanya, perbukitan Bromo di depan sudah kelihatan ya. Cuman ini apa, sudah berkabut. Mantap view-nya. Hutan pinus. Depan tanjakan lagi. Salib dulu. Isi Andonosari, belok kiri. Apa Andonosari? Sudah mulai cukup curam tanjakannya di sini teman-teman. Kadang kenapa sih saya apa, dalam tanda petik sedikit melanggar rambu lalu lintas, yaitu apa, garis lurus yang tidak putus-putus ini tetap saya lewati, saya salib. Kadang kalau motor kita di belakang mobil itu kan tenaganya nggak maksimal ya, kalau pelan-pelan gitu, sebenarnya kesulitan sendiri nanti buat naik. Perkampungan warga yang rumah-rumahnya cukup sangat dekat dengan jalur atau jalan raya ini, cukup harus berhati-hati. Di sini juga terpantau ada penjual bensin eceran teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kehabisan bensin saat naik ataupun turun dari Bromo dari arah Pasuruan ini ya, masih ada beberapa rumah-rumah warga yang menjual bensin eceran. Cuman saran saya memang sebelum naik ke daerah tanjakan atau khususnya Bromo ini ya, harusnya full tank sebelum arah naik. Nah itu, jadi oh ya, ini tips juga ya temen, kalau apa namanya, misalkan dari Surabaya ya mau ke Bromo, viewnya itu full tanknya, jangan full tank di Surabayanya. Ya nggak apa-apa juga sih di situ full tank, cuman pastinya atau yang apa namanya, yang sangat saya sarankan yaitu sebelum misalkan tadi dari pertigaan apa Purwosari tadi, nah dari situlah baru di full, supaya saat berjalan di Bromo itu kondisinya motor benar-benar full tank. Sudah mulai dingin, kita sudah apa ya, melewatin apa, lereng-lereng bukit Bromo. Terpantau di suhunya 20 derajat Celcius. Hati-hati jalan menanjak, pastikan kendaraan Anda layak jalan. Layak jalan atau layak jalan?
udah dari sini full tanjakan terus nanti ya teman-teman. Tanjakan Sikut teman-teman ini di depan. Nah, ini yang cukup terkenal yaitu tanjakan Sikut Bromo. Motor saya Honda ADV 160 yang CVT-nya sudah saya upgrade, saya modifikasi dengan cukup sangat mudah. Walaupun saya sendiri berboncengan dengan ponakan, itu cukup sangat mudah untuk melewati tanjakan Sikut teman-teman. Dingin. Jadi memang saya lihat ada beberapa orang itu yang masih berpikiran bahwa Agustus September ini kan musim kemarau ya. Jadi kalau di gunung itu nggak terlalu dingin. Jadi misalkan apa namanya, pikirannya itu kalau dingin itu justru di musim penghujan, karena kan hujan terus dingin gitu ya, mungkin mindsetnya. Yang padahal itu salah besar ya teman-teman. Jadi kalau di daerah pegunungan seperti ini, suhu itu cenderung lebih dingin justru di bulan-bulan kemarau seperti Juli, Agustus, September. Lagi kalau ini ya di apa, dini hari ya, jam 3, 4, 5 sampai jam 7 gitu pasti sangat dingin. Kong sekarang jam berapa? Jam 8 lebih aja dingin banget. Ini suhu ada di 19 derajat Celcius. Tanjakan lagi. Enaknya teman-teman kalau jam-jam segini ya, dalam artian jalannya yang sudah sepi, jalurnya seperti saat ini ya, itu apa ya, kita lebih mudah untuk melewati jalur dari via Pasuruan ini teman-teman. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita jalan di waktu-waktu yang ramai ya, contohnya biasanya kan yang waktu dini hari itu, selain dari apa, jalan yang gelap, tantangan berikutnya yaitu dari ini apa namanya, kendaraan-kendaraan lainnya. Maksudnya kan ada beberapa kendaraan itu yang bahkan mobil juga yang lewat yang kesulitan menanjak. Nah itu membuat jalur cukup padat, kadang macet juga. Nah itu kita kan akhirnya motor kan kehilangan momen ya, kehilangan torsi untuk menanjak tadi. Kadang sulitnya kita jalan di saat-saat ramai seperti itu. Tapi kalau sekarang teman-teman bisa lihat, selain jalurnya sudah sangat terang, jalanan juga cenderung lebih sepi. Jadi kita bisa dari bawah gitu ya, kalau di depan ada tanjakan kita sudah bisa ambil momentum, atau bahasa Jawanya ancang-ancang. Suhu berada di 19 derajat Celcius.
Nah seperti ini teman-teman, kalau melihat bis atau truk yang ditanjakan yang agak sulit kita salip, sekalian mundur aja, kita ambil momentum untuk salip. Kalau kita sudah pastikan bisa nyalip, baru deketin dan ambil. View-nya mantap, sudah sedikit terbuka di sini. Hamparan sabana dari mana? Bukit-bukit Bromo kelihatan sangat indah. Pastikan juga motor atau kendaraan dari teman-teman sangat cukup layak jalan ya, baik dari kondisi mesin atau tenaga. Selain itu juga dari sistem pengeremannya teman-teman, karena jalur via Pasuruan ini terkenal paling terjal. Dari keempat jalur lain, sepanjang lereng-lereng di sini juga sama dengan jalur-jalur lainnya ya teman-teman, yaitu digunakan sebagai lahan pertanian oleh penduduk sekitar. Biasanya sih pertaniannya itu adalah sayuran ya teman-teman. View-nya perkampungan warga lagi ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang tanda petik agak takut jalan di malam hari karena berada di tengah hutan, untuk jalur via Pasuruan ini tidak terlalu teman-teman, dalam artian mungkin ada beberapa lewat hutan-hutan tapi nggak terlalu panjang juga. Terus sudah ada lagi perkampungan seperti ini. Pokoknya kalau jalur yang paling sepi, dan saya sendiri mungkin agak maju mundur ya untuk lewat jalur itu malam-malam, yaitu jalur via Lumajang, Senduro. Itu kan full lewat tengah hutan terus. Terlihat ada beberapa motor juga di depan. Kelihatannya sih harusnya ke penanjakan juga aja. Ternyata masih ada juga yang ke Bromo siang-siang. Hati-hati, sedang ada pekerjaan proyek. Mungkin itu dipasang pembatas jalur biar pengendara nggak sampai terperosok ke jurang, karena bawahnya tadi langsung jurang. Jam pukul 8:16, suhu malah naik
sekarang di 20 derajat Celcius karena ini ya apa, tampaknya terbuka dan matahari bersinar pas, jadi lebih hangat daripada saat di hutan-hutan tadi ya, yang bisa sampai di 18 derajat Celcius. Oke, lanjut lagi. Salib dulu mobilnya. Dingin lagi. Nah, teman-teman sadari atau enggak, jalurnya walaupun sampai sini ya, ini kan sudah cukup atas ya, itu cenderung cukup sangat baik ya, kan cukup, itu sangat baik sih. Walaupun ya ada beberapa lah yang bopeng gitu ya, kan nggak sampai yang gimana-gimana juga. Nah, di depan itu kita belok kiri, ada pertigaan Desa Podokoyo lurus, kalau Bromo belok kiri. Dulu ya, dulu sih saya pernah lewat lurus itu. Oke. View-nya untuk di jalur Pasuruan ini ya cenderung banyak ini apa namanya, pohon-pohon pinusnya. Ups, hati-hati. Malam hari cukup hati-hati ya teman. Ini karena apa? Penanda jalur di tengahnya sudah nggak ada, sudah hilang. Jadi kalau di depan belokan itu lebih harus berhati-hati kalau malam hari. Jadi intinya teman-teman kalau lewat jalur Pasuruan ini, kalau dirasa motor teman-teman itu mampu nanjak kuat, atau torsi dari mesin teman-teman dan sistem pengeremannya itu terjamin, sikat teman-teman lewat sini. Sangat bisa kok. Walaupun misalkan apa, kendaraan kalau mobil SCGC gitu, Ayla gitu, kalau kondisi mesinnya sehat harusnya sangat bisa lewat sini. Cuman lebih saya utamakan yang manual sih teman-teman kalau SCGC gitu. Menanjakan Bromo lurus, menanjakan kita lurus sana. Ada beberapa jalur ya dari sini teman-teman, apa kayak pertigaan itu tadi, kita bisa lurus, kita bisa belok ke kiri terus turun. Intinya sama teman-teman, kita akan memutari bukit-bukit itu. Wow, view-nya ya, nanti ketemunya juga sama di loket yang sama, nanti tinggal kita pilih muterin bukit yang mana.
view perbukitan ini kalau malam hari pastinya teman-teman nggak bisa lihat. Ups. Nah ini beberapa apa namanya rintangan kalau lewat sini, yaitu pasir. Di beberapa tempat ada pasir yang cukup licin nih teman-teman, jadi harus hati-hati. Oke. Nah seperti ini, pasir ini pas berada di belokan itu kalau teman-teman nggak hati-hati bisa slip, banyak slip, nggak bisa dikendalikan, jatuh. Bromo, memang setiap jalur ke Bromo itu punya karakteristik dan kelebihannya masing-masing ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman dari Lumajang, dari Senduro itu memang view-nya tidaklah sebagus via jalur-jalur lainnya, tapi kalau teman-teman ke Bromo via Lumajang itu bisa mendapatkan kelebihan, yaitu Ranupani, yaitu desa yang cukup tinggi atau dikenal sebagai base camp dari para pendaki Semeru. Di situ untuk sekarang ya sudah ada beberapa wisata, yaitu Ranupaninya sendiri sudah dibikinin semacam rest area, itu juga sudah cukup bagus. Di situ nantinya juga akan jual-jual makanan gitu ya. Yang kedua juga Ranurgulo, dan kalau teman-teman ingin melihat video tentang Ranurgulo sudah saya buatkan, silahkan dilihat aja di channel saya, wisata desa Podokoyo. Jadi desa Podokoyo. Nah dari sini saya ambil lurus saja, belok kiri sana bisa, sama seperti yang tadi. Kita akan melewatin Punggungan atau bukit yang mana gitu aja, sama ketemunya nanti. Cuman jalur yang sini yang saya lewatin ini agak cenderung lebih kecil. Nanti di depan ngelewatin perkampungan warga itu agak kecil. Kalau yang ke sana tadi ketigaan terus balik ke kiri tadi itu nantinya lewat pelataran Bromo teman-teman. Tuh kan jalurnya cenderung lebih kecil. SDN Podokoyo 1. Wah, asik nih sekolah negeri di sini. Tiap harinya liburan ke Bromo. Longsor mungkin, bekas longsor ya teman. Kadang di momen-momen tertentu ya, seperti musim penghujan yang cukup lebat gitu, memang harus hati-hati terhadap longsor. Nah view-nya mantap kan, pasir lagi, harus hati-hati. Baunya tidak sedap, biasanya bau pupuk sih teman-teman, kandang mungkin ya.
jalurnya agak kecil kalau lewat sini. Kalau mobil disarankan lewat pelataran Bromo sana tadi aja ya. Ups. Ada bule naik beat, nggak sewa mobil aja bulenya. Begini bulenya lagi bokek. Nah ini salah satu apa rusaknya jalur di Bromo. Baru itu tadi sejauh dari mulai Pasuruan tadi ya, Purwosari, yang terlihat sangat cukup rusak, baru itu tadi. Naik lagi. Dingin lagi teman-teman. Pokoknya kalau lewat Bromo ini jalur yang tidak apa terkena sinar matahari langsung itu ya akan kerasa dingin. Mas. Dan apa namanya, bukan pasir sih, jenis tanah liat itu kalau habis kena air atau habis hujan gitu ya harus sangat lebih hati-hati lagi teman-teman. Itu akan sangat licin harusnya. Kedinginan. Suhu ada di 19 derajat Celcius. Jam pukul 8 lebih 29 menit. Kalau sejauh ini aku kademen. Jam pukul 8.30. Nah, di depan ini coba kita harus putar balik teman-teman. Nah, kalau yang pertigaan sana tadi dari lurus, kita dari sini putar balik untuk ke Bromonya. Nah, di depan itu loketnya. Jadi saya mau tukar loket dulu ya teman-teman. Mau tukar loket dulu. Tanjakan. Sudah pakai online? Sudah. Saya minjem HP-nya ya. Siap. Oke, kasih ya. Oke, sudah ditukar. Saya mau ke toilet dulu teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai lagi. Tadi sudah menukar loket atau tiketnya, sudah saya beli online. Jadi kalau teman-teman sudah beli dari rumah itu tinggal scan barcode aja di situ. Nanti keluar data-datanya, berapa orang, ya nanti dikasih karcis sesuai dengan data-data yang sudah kita inputkan di via websitenya TNBTS.
Jadi enaknya kalau kita beli dari rumah, dari online itu ya sesuai dengan harga tiketnya teman-teman. Walaupun di situ tadi juga ada dalam tanda kutip ya calo untuk bisa beli tiketnya. Jadi kalau teman-teman kesini tanpa beli tiket online itu bisa-bisa aja teman-teman. Cuman kadang kan kalau pas ramai antri itu kan crowded, nanti cukup lama nanti antrinya di situ. Yang pertama itu, yang kedua juga nantinya harganya pasti ada sedikit lah selisih, yaitu biaya jasanya dari dalam tanda kutip calonnya tadi. Dari sini jalur cukup curam ya teman-teman, cukup menanjak. Dari sini nanti kita akan ke pos Dingklik dulu. Cukup nanjak jalurnya. Pos Dingklik itu adalah pertemuan jalur dari sini, dari arah Pasuruan terus ke arah Penanjakan 1, dan jalur satunya lagi ke arah turun ke arah Kawah Bromonya. Nah, pertigaan itu namanya pos Dingklik. Sering juga digunakan teman-teman untuk foto-foto di situ ya, karena view-nya cukup terbuka untuk melihat Kawah Bromo atau pasir berbisik juga dari situ kelihatan. Dan juga di situ biasanya banyak yang jual makanan-makanan, bakso gitu, enak. Cenderung sangat menanjak mulai dari loket tadi. Full tanjakan, tiada bonus. Nah, kalau di jalur ini garis lurus di tengah jalan ini kelihatan ya teman-teman. Ini cukup memudahkan harusnya kalau teman-teman lewat sini di dini hari itu, karena ada beberapa jalur seperti yang daerah mana tadi ya, kan nggak ada sama sekali garis tengahnya ini. Itu harus ekstra hati-hati sih. Dingin lagi. Kan bisa lihat sendiri ya, mulai dari loket tadi cenderung sangat curam terus. Jadi buat teman-teman pengendara matic khususnya harus pinter-pinter mainkan gas supaya bisa melewati tanjakan-tanjakan curam di Bromo jalur via Pasuruan. Nah ini, kalau di belakang hardtop ini pilihannya dua. Kalau teman-teman ragu atau nggak bisa nyalip, sekalian ambil jarak yang cukup jauh. Tapi kalau memang bisa memungkinkan untuk salip, segera disalip.
Di depan itu tanjakan langsung tikungan yang cukup lumayan. Kelihatannya mungkin kan untuk saya salip aja. Tiba-tiba muncul dari depan. View-nya cukup terbuka dari sini. Punggungan atau bukit-bukit dari Bromo. Coba kita salib. Oke. Jam pukul 8:52. Penjual baksonya sudah turun. Berarti di daerah penanjakan atau posting klik memang harusnya sudah cukup sepi sekarang. Anjing. Cukup hati-hati ya teman-teman di sini karena kanan kiri ini langsung jurang. Kadang seperti itu tadi kita berpas-pasan dengan hardtop ini kan, kalau kita mengalahkan harus menepi ya. Nah itu harus dipastikan jangan sampai masuk ke jurang karena itu tadi cukup kecil jalurnya, sedangkan kita tahu sendiri hardtop itu kan cukup lebar ya, banyak yang menanjal gitu ya. Oke. Di depan harusnya bentar lagi udah nyampe posting klik nih. Dan di jalur ini, di kanan kiri jalur itu ada banyak ya tadi ya, ada banyak apa, pura-pura kecil. Nah itu teman-teman jaga sikap di situ ya, terutama mungkin yang kebelet buang air kecil misalnya, jangan sampai kencing di area pura-pura itu ya, karena cukup sakral ya teman-teman buat warga-warga sekitar sini. Terlihat tadi ada berapa ya, saya ketemu 3 atau 4 bule tadi ya yang naik motor gitu. Ups. Cukup berhati-hati karena kelokan di sini cukup tajam. Nah, di depan ini sudah posting klik teman-teman.
ke kanan itu ke Lautan Pasir, kalau kiri itu tanjakan Bromo. Saya berhenti di depan sini bentar ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi sempat menikmati area Pesdingklik karena dari situ view-nya memang cukup indah. Biasanya banyak, ini tadi juga beberapa orang juga banyak yang duduk-duduk sambil menikmati view langsung ke arah Kawah Bromo. Nah, karena tujuan saya kali ini langsung ke mana? Penanjakan 1. Ya sudah, kita lanjut lagi. Sebetulnya selain penanjakan 1 itu di beberapa jalur di beberapa tempat di sini tuh bisa juga ya teman-teman. Jadi salah satu alternatif bagi teman-teman yang mau ke penanjakan Bromo tapi misalkan nggak mau terlalu crowded atau bahkan penanjakan Bromonya sendiri sudah full gitu ya, teman-teman bisa beralih atau menjadikan alternatif, salah satunya yaitu di depan ini, Love Hill, Bukit Cinta. Nah ini view-nya harusnya 11-12 lah, sama dengan penanjakan. Cuman orang-orang familiarnya adalah dengan penanjakan 1. Sini banyak kera teman-teman, kera-kera liar. Ada beberapa kera-kera liar. Berarti ini apa? Dulu sih nggak ada ya teman-teman. Terakhir lewat sini udah lama sih, 5 tahun mungkin ada sih. Itu nggak ada apa kera-kera seperti itu. Jadi itu mungkin ya apa habitat dari kera-kera itu terganggu kelihatannya, makanya sampai ke sini. Dan itu juga ada faktor kesalahan dari pengunjung-pengunjung di sini sih. Mereka kelihatannya memberi makan itu, akhirnya apa kebiasaan atau mode survivalnya sedikit hilang, bahkan hilang mungkin ya, menurun dan hilang gitu ya. Makanya mereka para kera-kera itu apa ya bahasa Indonesianya, jaga nih makanan dari para pengunjung-pengunjung yang memberi itu. Semakin curam tanjakan dari sini teman-teman. Jam 9 pas, suhu di 20 derajat Celcius. Dan ini kalau di hari-hari tertentu yang rame gitu ya teman-teman, ini sudah macet dari sini teman-teman. Dari arah Pesdingklik tadi biasanya artop itu sudah macet dari sini karena saking crowdednya, saking banyaknya artop yang menuju satu titik, yaitu penanjakan 1. View-nya di situ gunung ini ya, Arjuna Welirang. Kita lihat sangat jelas kalau dari sini.
seperti itu, ada beberapa pura-pura kecil. Nah, di depan ini juga ada salah satu bukit yang biasanya dijadikan alternatif selain ke Penanjakan 1, yaitu Bukit King Kong atau King Kong Hill ya teman-teman. Selain itu tadi apa? Bukit Cinta. Nah, di depan ini ada masjid. Oh, baru tempatnya, diperbarui. Monyetnya semakin banyak. Masjidnya baru, atau saya yang sudah terlalu lama gak kesini ya. View-nya mantap. Wah. Tuh, semakin banyak monyetnya. Awas, awas, awas. Saran saya sih teman-teman yang kesini jangan sampai ngasih makanan ke kera itu ya, monyet-monyet itu ya. Karena itu kalau mereka sudah kebiasaan, semakin banyak monyet di situ, harusnya sih menurut saya akan mengganggu teman-teman sendiri ya kalau nantinya kesini. Nah, di depan ini sudah parkiran roda 2. Oke teman-teman, kita parkir dulu di sini. Siapa? Stop. Oke. Gunung Arjuna Ulirang. Oke teman-teman, kita sudah ada di parkiran Bromo Penanjakan 1. Terima kasih ya sudah menonton. Semoga bermanfaat dan wassalam.